Jumpa kembali Sobat All About China. Pada kesempatan ini kita mempunyai topik spesial. Sebuah topik yang bagi admin adalah topik yang dinantikan. Sebuah penemuan yang pasti mengubah perilaku dunia di kemudian hari, terutama dunia elektronik, dunia kelistrikan, dunia penyimpanan, dan penghasil energi. Ini sebuah penemuan revolusioner di bidang baterai yang segera diproduksi massal dan dipasarkan untuk umum. Baterai energi nuklir atau radioaktif. Beijing Betafort New Energy Technology berhasil mengembangkan sebuah baterai energi atom atau energi nuklir alias baterai radioaktif, baterai radioisotop yang menggabungkan peluruhan isotop nikel 63 dan teknologi semikonduktor berlian. Berkat inovasi disruptif pada dua bidang, yakni baterai energi atom dan semikonduktor berlian, generasi keempat menempatkan Cina jauh di depan pesaingnya, seperti dari Eropa sampai Amerika. Baik Amerika, Uni Soviet, Eropa pada masa lalu berlomba-lomba menciptakan baterai untuk sipil yang aman, biaya murah, modularisasi, miniaturisasi. Namun Cina mendahului mereka di depan berkat para ilmuwan yang terus bekerja siang malam. Baterai nuklir atau isotop sebenarnya bukan produk baru. Banyak jenis dan cara kerja sudah eksis abad 20. Pada dasarnya peluruhan radioaktif yang menghasilkan energi. Namun baterai tersebut digunakan secara terbatas. Sampai hari ini hanya baterai termonuklir yang eksis dapat dijumpai pada misi antariksa seperti rover Chang'e 3 atau 4 yang ada bagian baterai nuklir untuk membackup di saat standby di malam hari, ataupun lander Apollo, Voyager, ataupun rover Amerika di Mars yang mengandalkan baterai termonuklir sebagai sumber energi utama, ataupun spacecraft, komponen-komponen kecil yang memerlukan pasokan listrik tanpa jeda. Baterai nuklir seperti di atas terkenal berbahaya, panas, besar, mahal, dan tidak aman atau radiasi. Tidak dapat digunakan untuk sipil, sebab material pun berbeda. Pada baterai nuklir yang saat ini memanfaatkan plutonium-238, curium-244 sebagai sumber isotop yang mana melepaskan panas dalam jumlah besar untuk menghasilkan energi seperti listrik. Sedangkan yang revolusioner menggunakan isotop nikel 63 sebagai sumber energinya. Baterai dapat beroperasi pada suhu minus 60 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius dan aman alias civil grade. Baterai nuklir ini dapat diaplikasikan pada dunia medis seperti alat pacu jantung, dirgantara perangkat AI, sensor cerdas, sistem MEMS, drone kecil hingga robot. Di masa depan, berkat miniaturisasi, modular atau modularisasi, dan satu daya yang lebih besar, memungkinkan untuk digunakan pada smartphone, drone, bahkan tidak menutup kemungkinan kendaraan listrik. Ini sedikit teknis walau hanya garis besar. Pengembangan baterai energi mikro atom dari perusahaan Betafort mengadopsi jalur teknologi baru non-thermal alias beta voltage dan penggunaan material baru nikel 63 menghasilkan arus melalui transisi semikonduktor partikel atau sinar beta alias elektron yang dipancarkan oleh sumber radioaktif nikel 63. Untuk melakukan hal itu, tim ilmuwan Cina mengembangkan semikonduktor berlian kristal tunggal unik yang tebalnya hanya 10 mikron, menempatkan lembaran nikel 63 setebal 2 mikron di antara dua konverter semikonduktor berlian. Tidak boleh terlalu tebal, tidak boleh terlalu tipis.
Kemudian energi peluruhan sumber radioaktif diubah menjadi arus listrik. Sebelumnya baterai nuklir sejenis ini, beta voltage, pernah digunakan untuk pemacu jantung di Amerika pada tahun 1970-an. Namun dalam pengoperasian menemukan banyak kendala. Akhirnya tidak berkembang dan ditarik dari pasaran. Salah satu radiasi yang tidak aman bagi lingkungan menggunakan isotop Promethium-147. Selain tidak aman, juga mahal dan sangat terbatas. Seiring waktu berlalu, teknologi ilmuwan terus berkembang. Baterai energi atom ramah lingkungan telah hadir. Setelah masa peluruhan isotop nikel 63 sebagai sumber radioaktif menjadi isotop tembaga yang stabil, non-radioaktif, dan tidak menimbulkan ancaman atau pencemaran terhadap lingkungan, tidak mengeluarkan api atau terbakar, bahkan radiasi ketika tertusuk tertembak benda tajam, tidak seperti baterai konvensional yang dapat terbakar dan meledak. Selain itu dapat didaur ulang dan biaya juga sangat murah, tidak perlu di-charge, tidak memerlukan perawatan. Inilah revolusioner menggantikan baterai konvensional non-nuklir di masa depan. Selain aman, tidak berbahaya, mendukung modularisasi, dan dapat terdiri dari puluhan bahkan ratusan modul unit independen alias dapat dirangkai seri atau paralel, memungkinkan produk baterai dapat menghasilkan satuan daya yang lebih besar untuk keperluan yang lebih besar pula. Artinya dapat dirangkai layaknya baterai pada mobil listrik yang terdiri dari banyak sel. Beijing Beta Volt akan segera mengeluarkan seri perdana yang diberi nama BV100. Merupakan baterai nuklir pertama di dunia dengan teknologi demikian yang diproduksi massal civil grade dengan daya 100 mikrowatt dengan tegangan 3 volt. Ukuran fisik kira-kira lebih kecil dari koin menghasilkan 8,6 joule setiap hari atau 3153 joule setiap tahun. Memasok listrik dengan konstan sampai lebih dari 50 tahun. Walau seri pertama daya yang dikeluarkan sangat kecil, namun dapat diaplikasikan pada berbagai bidang mikro atau fleksibel dapat dirangkai menjadi beberapa modul atau sel, menghasilkan satuan daya yang lebih besar yang dapat digunakan terus-menerus hingga 50 tahun tanpa takut kehabisan daya. Sambil mendaftarkan paten penemuan mereka, roadmap berikutnya pada tahun 2025 atau 1 tahun lagi, Beijing Beta Volt akan mengeluarkan baterai nuklir berdaya 1 watt dan seterusnya yang memungkinkan smartphone tidak akan pernah di-charge, drone tidak pernah berhenti terbang, tidak kehabisan daya sampai 50 tahun. Artinya bye-bye lowbat, bye-bye adaptor atau kabel charger. Dan selamat datang game changer. Sampai sudah di penghujung topik, kita tinggal menunggu. Semoga segera dipasarkan. Dunia semakin baik, ilmuwan terus bekerja. Terima kasih sobat sudah mampir di channel ini. Semoga topik ini menambah informasi tentang perkembangan teknologi, terutama teknologi dari negeri Cina. Jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Salam all about China.